Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa amma ba'd. Ya taib, dalam video kita kali ini kita akan membahas ya al-ijaz dalam ilmu balaghah. Seni meringkas kata memperluas makna ya. Jadi katanya diringkas, al-ijaz itu meringkasnya. Kita akan bahas dalam video kita atau pertemuan kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai al-ijaz dalam ilmu balaghah. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu sebenarnya ada tiga konsep. Pertama ada al-ijaz, kemudian al-itnab, sama al-musawwah. Ya. Tiga ini itu saling berhubungan dalam sebuah kalimat. Kalau nggak ijaz ya berarti itnab. Kalau nggak itnab berarti mungkin bisa jadi ijaz. Kalau nggak ijaz atau itnab berarti musawwah. Nah, dalam Al-Quran itu semuanya dijelaskan. Nanti kita akan bahas semuanya, insyaallah. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita pertama, al-qaidah ya, kaidah. Al-ijaz jam'ul ma'ani mutakatsirati tahta lafzil qalil ma'a ibanati wal ifsahi wa huwa nau'an. Jadi al-ijaz itu meringkas, menyingkatkan. Al-jam'ul ma'ani jadi dari banyak yang makna, ada 1, 2, 3 makna nih. Mutakatsirati tahta lafzi, dan itu bisa disingkat, disedikitkan tahta lafzi di dalam sebuah kalimat. Ya, kalimat yang sedikit aja, al-qalil ya. Ma'a ibanati dengan jelas, wal ifsahi dan lugas. Jadi ada banyak sekali makna yang bisa diringkas hanya dalam beberapa kata saja gitu. Dengan jelas. Tapi jelas nih, makna-maknanya itu bisa dijelaskan. Wa huwa nau'an, itu ada 2 jenis. Jadi al-ijaz itu ada 2 jenis. Al-ijazul qisar ya, ijaz qasar ya. Menyingkat banyaknya kata sehingga dipendekkan, al-qisar ya, disedikitkan. Wa yakunu bitadminil ibaratil qasirati ma'aniyah katsiratan min ghairi hadz. Jadi hal ini itu bisa dicapai dengan memasukkan banyaknya makna ya. Ada banyak makna kemudian dalam frasa pendek, tapi bisa dipendekkan dengan beberapa kalimat saja gitu, tanpa menghilangkan makna katanya. Jadi maknanya utuh tapi bisa dijelaskan dengan beberapa kata saja. Itu adalah ijaz al-qisar. Kemudian yang kedua adalah ijaz al-hadfu wa yakunu bihadzin kalimah. Jadi itu dengan menghilangkan ya, hadfil kalimah, dengan menghilangkan kata, atau jumlah atau kalimat, atau aksaro ma'aqarinah tu'ayyinah mahzufa. Jadi dengan petunjuk atau mengidentifikasi apa yang dihilangkan gitu ya. Jadi ini harus punya ilmu balaghah yang tinggi sehingga kita bisa mengetahui mana kata yang dihilangkan gitu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, apa itu al-ijaz ya? Tadi telah kita jelaskan, mengumpulkan makna yang luas ke dalam lafaz kata yang sedikit ya. Ada makna yang banyak tapi kita sedikitkan katanya dengan tetap menjaga kejelasan pesan, tapi ya, kita tidak hilangkan pesan-pesan yang banyak itu, tapi kita bisa kumpulkan dalam satu kalimat saja gitu ya. Nah, prinsip utamanya itu sedikit kata, al-lafzun qalil ya, sedikit kata, dan kedua adalah banyaknya makna, ma'ani mutakatsirah. Ada banyak sekali makna, prinsip utama ini ijaz atau ciri-cirinya. Dan ketiga adalah jelas dan fasih, al-ibanah wal ifsah ya, wal ifsaha. Jelas dan fasih ya. Itu prinsipnya. Jadi ijaz itu ya pokoknya katanya sedikit tapi maknanya banyak gitu.
dan dengan kata yang sedikit bisa jelas dan lugas ya, terang sekali itu maknanya. Oke, al-ijazul qasr, kalimat pendek yang mengandung makna luas tanpa ada tanpa ada kata yang dibuang. Karakteristiknya kalimatnya memang asli pendek namun berbobot. Nah, itu ijaz qasr ya. Kalimatnya pendek tapi banyak sekali makna yang luas, itu ijaz qasr. Nah, contoh dalam Al-Qur'annya ada walakum fil qisasi haya. Dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu gitu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Nah, penjelasannya itu kata hidup di sini sangat singkat. Al-haya, kehidupan, hidup. Masa dalam kisos, dalam hukum kisos ada hidup? Maksudnya gimana gitu? Pasti ada makna yang sangat dalam nih di dalam ayat ini. Nah, tapi maknanya itu luas. Ada dengan adanya hukum kisos ya, fil kisos, orang jadi takut ngebunuh sehingga nyawa banyak orang terselamatkan gitu. Nah, penjelasan al-haya ya, yang dijelaskan cuma satu kata ya, al-haya, kehidupan. Jadi kalau dalam tafsir As-Sa'di itu jelaskan ayat ini bosannya dengan hukum kisos ini terjagalah darah dan terkendalilah orang-orang yang jahat. Orang yang ingin berlaku semena-mena ya, ingin membunuh, ingin mencuri, ingin membegal dan lain sebagainya itu bisa terkendali dengan adanya hukum kisos ini. Bagaimana bisa? Karena ketika hukum kisos ini diberlakukan, setiap kali orang ingin berbuat jahat itu pasti akan terbesit bahwasannya setiap apapun yang dia lakukan, misalnya ingin ngebunuh orang, dia akan terbunuh juga gitu. Karena kisos itu kan timbal baliknya. Mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, telinga dibalas telinga, itu nyawa dibalas nyawa. Maka dari sini orang-orang jahat jadi akan takut, enggan untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi kata hidup di sini al-haya itu bisa menghidupkan orang lain yang seharusnya orang itu dibunuh, tapi karena ada hukum kisos ini, jadi orang takut untuk membunuh. Ya, itu jadi menghidupkan bukan satu orang tapi banyak sekali orang. Ya. Orang takut membunuh sehingga nyawa banyak orang terselamatkan. Itu adalah al-haya ya. Ijazul qasr. Katanya pendek tapi maknanya sangat luas sampai dalam tafsir yang lain itu disebutkan panjang sekali itu. Saking banyaknya makna yang bisa dijelaskan di dalam frasa atau kalimat ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke ijazul hadfu ya, meringkas kalimat dengan menghapus, membuang kata, frasa atau kalimat tertentu. Syaratnya harus ada qarinah, petunjuk yang menjelaskan bagian yang dibuang agar tidak bingung. Contoh dalam Al-Qur'an, was'alil qaryah, dan tanyakanlah desa ya. Seharusnya kalau dalam lafaz ya, was'alil qaryah itu tanyakanlah desa ya. Di Quran surat Yusuf ayat 82. Nah, teks aslinya itu was'al ahlal qaryah, tanyakanlah kepada penduduk desa. Jadi ada kata yang dihapus, ada yang dihadfukan, yakni al-ahla ya, ahla, penduduknya. Alasannya, secara logika tidak mungkin kita bertanya kepada benda mati desa. Maka sudah pasti yang dimaksud adalah penduduknya. Jadi kenapa itu tidak dimaksudkan? Karena sebenarnya bisa saja dengan was'alil qarya itu sudah mencakup ahla qaryanya. Jadi tidak mungkin ada desa, ada kota, ada kampung kalau nggak ada penduduk kayak gitu. Makanya di sini cukup dijelaskan hanya was'alil qarya, tanyakanlah ke penduduk desa. Orang sudah paham seharusnya. Nah, ini harus ada korina, harus ada kemampuan untuk mendeteksi lebih dalam lagi ilmu balaghahnya ya. Makanya para ulama-ulama bahasa itu sudah memahami betul. Oh, yang dimaksud Al-Quran itu adalah tanyakanlah kepada penduduk desa gitu. Nah, ada juga di dalam Quran surat Al-Furqan ya. Wa man taba wa amila. Seharusnya ada kata yang dihadfukan. Wa man taba wa amila sholiha. Dan barang siapa bertobat maka lakukanlah kebaikan. Nah, sebenarnya ada kata yang dibuang. Wa amila amalan sholiha. Dan barang siapa yang bertobat wa amala amalan, hendaknya dia mengerjakan setiap kebaikan gitu. Wa amila amala sholiha ya. Itu ada kata yang dibuang juga.
Nah, di sini was'alil qarya itu adalah penduduk al-ahla yang dibuang di ijaz al-fuka. Oke. Nah, kesimpulan pada video kita kali ini adalah fungsi ya. Fungsi atau fungsi dari ijaz ya. Fungsi dari ijaz. Yang pertama adalah keindahan bahasa. Jadi Al-Qur'an itu memakai ijaz, itnab, musawwa, itu ada hal yang ingin disampaikan gitu. Itu sebagai bentuk keindahan bahasa juga. Menghindari kebosanan pendengar. Karena kan kalau kita misalnya mendengarkan hal yang panjang sekali itu capek. Capek kita mendengarnya. Tapi Al-Qur'an itu ingin sekali itu menunjukkan ada ijaz ya. Nih, sedikit kata nih. Coba kamu renungi seperti itu termasuk dalam ijaz balaghah ya, mukjizat dalam balaghah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan, menuntut pendengar untuk ikut berpikir ya, kayak misalnya tadi tuh kita harus punya kedalaman ilmu balaghah untuk bisa mengetahui apa yang dihadfukan dalam Al-Quran gitu. Ada ijaz al-hadfu, apa yang dihilangkan di dalam kata tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan pesan. Semakin ringkas sebuah peringatan atau pesan, biasanya semakin kuat pengaruhnya dalam hati. Coba kita ambil contoh, misalnya kita dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah institusi, ada peraturan yang panjang sekali, sampai 50, misal 1, 2, 3, sampai 50. Itu kan kita kadang bacanya itu capek ya. Kemudian intinya itu sulit untuk nangkep. Ini apa sih? Peraturannya apa saja sih? Nah, ada sebenarnya kata yang bisa kita masukkan ke dalam peraturan tersebut, misal cuma beberapa kata tapi itu bisa mencakup seluruhnya gitu. Maknanya itu sangat panjang gitu. Dan juga kalau misal katanya itu pendek, ringkas, itu mudah untuk kita ingat, mudah untuk kita dalami gitu, untuk kita cermati. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini tentang ijaz ya, meringkas kata. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.